Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsuki sama sebelumnya atau part 7. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya kita udah bahas masa lalu Chiume dan kakaknya yaitu Sasuke yang saat ini sudah menghilang entah kemana. Sedangkan Ark dan kawan-kawan baru saja sampai di benua selatan atau tepatnya di pelabuhan milik ras Beastman yaitu Plymouth. Tentu Ariana langsung menemui petugas di sana dan menyerahkan surat pengantar dari Lanfreya dan dengan itu mereka mendapatkan izin untuk menjelajahi kerajaan Wabunak. Ternyata setelah memasuki Plymouth lebih dalam, kota itu sangat besar dan juga sangat ramai. Pastinya tidak sulit untuk menemukan penjual tomat di kota itu, bahkan ada yang menjual cabai atau yang mereka sebut sebagai buah kuku merah. Melihat itu, Ark langsung kegirangan dan langsung ingin merasakan rasanya. Tapi lagi-lagi sang penjual memperingatkan kalau buah cabai tidak untuk dikonsumsi, melainkan digunakan sebagai bahan cairan untuk mengusir serangga. Walaupun ada rumor mengenai klan harimau yang bisa mengkonsumsinya dan mencampurkannya pada makanan mereka, tapi klan lainnya tidak pernah mencoba hal itu karena belum tahu metodenya dan bagaimana mengolahnya. Ya entah bumbu pedas seperti apa yang biasa digunakan oleh orang-orang dunia itu guys, tapi pastinya bukan cabai merah karena ternyata buah itu biasa digunakan untuk keperluan lain dan tidak biasa dikonsumsi. Walaupun sebenarnya cabai itu sama saja seperti cabai di bumi dan bagi Ark rasanya sama saja. Tapi untuk memastikannya, Ark pengen ketemu langsung dengan klan harimau sekaligus membeli banyak cabai dari mereka untuk nantinya dibawa pulang ke hutan Kanada. Soalnya harga cabai di Plymouth sangat mahal dan stok mereka juga sangat sedikit. Jadi akhirnya Ark dan kawan-kawan menetapkan tujuan baru dari perjalanan mereka kali ini, yaitu mengunjungi wilayah klan harimau tinggal. Apalagi Chiume sangat ingin melihat mereka secara langsung. Mungkin di benua utara tidak ada ras Beastman dengan jenis harimau karena Chiume kelihatan sangat tertarik dan sangat mengagumi mereka. Setelah mencari informasi cukup lama, akhirnya mereka tahu di mana klan harimau tinggal dan ternyata mereka lumayan jarang menunjukkan dirinya di tempat umum. Kecuali untuk kepentingan bisnis dan hal penting lainnya. Jadi suku harimau tinggal di wilayah bernama Kuana Prairie dan itu sangat jauh dari pelabuhan Plymouth. Tapi malah lebih dekat dengan pemukiman manusia terbesar di benua selatan yaitu Tajen. Jika menempuh perjalanan biasa atau menggunakan kuda mungkin butuh waktu sampai 20 harian. Jadi Ariane menyarankan untuk menggunakan jasa teleportasi milik ras Beastman. Karena di benua selatan kuil teleportasi sangat umum digunakan dan biasanya selalu ada di setiap kota. Walaupun biayanya lumayan mahal, tapi Ark juga tidak masalah dengan hal itu. Jadi setelah itu mereka langsung menuju kuil teleportasi dan ternyata setelah sampai di sana, sayangnya keberangkatan untuk hari itu sudah tidak ada dan harus menunggu 2 hari lagi untuk bisa menggunakan jasa mereka. Itu pun hanya pindah ke kota Fernandez ujung barat atau wilayah yang sudah dekat dengan Singareka dan juga desa Galapagos. Namun daripada melakukan perjalanan normal, Ariane dan kawan-kawan lebih milih menunggu 2 hari sambil istirahat di kota Plymouth. Karena bisa saja mereka menghabiskan waktu 2 hari lebih untuk bisa sampai ke kuil teleportasi selanjutnya atau yang lebih dekat dengan Kuana Prairie. Di samping medannya yang tidak mudah, mereka juga belum paham mengenai benua selatan, jadi mending menunggu saja sambil istirahat dan menikmati suasana kota Plymouth. Selama 2 hari itu mereka melakukan kesibukannya masing-masing seperti misalnya Goemon yang menghabiskan waktunya berkeliling kota, lalu Ariane, Chiume, dan Ponta yang sibuk di penginapan dan Ark yang memutuskan untuk membuat banyak masakan. Ternyata Ark itu sangat pintar memasak karena pada saat di bumi dia sudah tinggal sendiri cukup lama dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Bahkan Ariane, Chiume, Ponta, dan Goemon saja sampai kagum dengan masakannya. Tapi selama 2 hari itu juga, Ark sudah bolak-balik ke benua utara menggunakan teleportasinya terutama ke tempatnya Philly untuk mengambil mata air setiap pagi. Lalu ke desanya Chiume untuk mengantarkan daging rakan yang sangat banyak. Kalau itu adalah permintaan pribadi Chiume, soalnya sebelumnya mereka juga mendapat jatah daging rakan yang sangat banyak dari kru kapal Reef Belta. Nah, karena ternyata daging rakan rasanya sangat enak, jadi Chiume sangat ingin teman-temannya di desa merasakan itu. Lalu singkat cerita setelah 2 hari berlalu, saatnya bagi mereka untuk menggunakan kuil teleportasi dan pindah ke wilayah yang sudah dekat dengan Singareka tapi masih merupakan kota Fernandez. Ya walaupun masih sangat jauh untuk sampai ke Kuana Prairie, tapi itu sudah mendingan sekalian mencari informasi lebih banyak. Saat itu, Ark sampai mengeluarkan 1 koin emasnya hanya untuk mendapatkan informasi mengenai klan harimau soalnya tidak banyak orang luar yang punya hubungan dengan mereka.
Apalagi akhir-akhir itu mereka jarang menampakkan dirinya di wilayah Fernandes ataupun pelabuhan Plymouth. Tapi setelah melakukan negosiasi yang cukup lama, akhirnya dia mendapatkan informasi kalau ada salah satu orang di kota itu yang punya hubungan baik dengan klan harimau, yaitu pemilik kandang hewan tunggangan atau sewaan. Jadi di benua selatan terutama di kerajaan Fabunak itu banyak jenis hewan yang biasa digunakan untuk perjalanan antar desa atau tidak hanya kuda. Tapi ada banyak jenis hewan lainnya seperti burung raksasa, naga darat, kadal yang bentuknya aneh, dan banyak lagi yang lainnya. Dan itu ada yang biasa menyewakannya di setiap kota besar seperti tempat yang saat itu Ark dan kawan-kawan datangi. Setelah bertemu dengan orangnya, saat itu Ark langsung menjelaskan tujuannya dan bagaimana caranya untuk bisa melakukan jual beli dengan klan harimau. Pria itu menyarankan untuk pergi ke desa mereka secara langsung walaupun tidak ada jaminan kalau Ark bakalan disambut dengan baik, karena belum punya koneksi apapun dengan mereka. Lalu pria itu menceritakan kalau dirinya juga sedang menunggu klan harimau datang ke kota itu, tapi entah kenapa mereka sudah lama belum juga kelihatan. Padahal biasanya setiap beberapa hari sekali mereka datang ke kota itu untuk menjual hasil panennya. Jadi sebelumnya saat pria pemilik kandang melakukan perjalanan ke wilayah barat, tanpa sengaja dia menemukan dua hewan yang biasa digunakan klan harimau sebagai kendaraan pribadi mereka, yaitu makhluk seperti Triceratops dengan 6 kaki atau mereka menyebutnya sebagai naga gunung. Itu adalah hewan yang sangat penting bagi klan harimau, jadi pria pemilik kandang sengaja membawanya pulang dan merawatnya di kandangnya sendiri. Walaupun dia malah jadi kerepotan sendiri, soalnya sudah lumayan lama tidak ada klan harimau yang datang ke kota itu dan terpaksa pria itu menghabiskan banyak stok rumputnya untuk memberinya makan. Sedangkan naga gunung makannya sangat banyak dan juga sangat susah dikendalikan. Ya intinya pria itu bisa rugi banyak jika terlalu lama merawat dua naga gunung tapi tidak mau menelantarkan mereka, soalnya bisa merusak hubungannya dengan klan harimau. Jadi di klan harimau itu ada sebuah tradisi kedewasaan yang mana jika sang manusia harimau sudah dianggap dewasa, mereka diberikan satu naga gunung sebagai kendaraan pribadi dan partner sehidup semati mereka. Jadi hewan seperti Triceratops itu sangat penting bagi pemiliknya dan pasti mereka saat ini sedang berusaha mencarinya. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Ark menawarkan kesepakatan pada pria pemilik kandang, yaitu Ark akan pergi ke desa klan harimau sambil menaiki dua naga gunung itu dan mengembalikannya pada mereka. Tapi sang pemilik kandang harus mengirimkan bukti supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman dan supaya Ark mendapatkan akses untuk melakukan jual beli dengan mereka. Tentu pria pemilik kandang sama sekali tidak keberatan dan malah merasa terbantu. Cuma kata dia masih ada masalah lain, yaitu sangat susah untuk menjinakkan seekor naga gunung dan palingan dengan cara mengikat leher mereka dan mengendalikannya secara paksa, tapi itu butuh keterampilan khusus. Sedangkan tidak mungkin bagi Ark dan kawan-kawan bisa menguasainya dengan cepat. Walaupun masih ada cara lain, yaitu dengan beradu kekuatan dengan mereka atau mendapatkan pengakuan dari naga gunung itu sendiri. Namun pria pemilik kandang tidak menyarankan metode itu, soalnya hewan itu punya tenaga yang sangat besar dan hanya klan harimau yang biasa menjinakkannya. Tapi di sini Goemon yang mendengar itu malah sangat tertarik ingin mencobanya. Jadi tanpa basa-basi dia langsung masuk kandang dan menantang satu di antara mereka. Tidak butuh waktu lama, satu naga gunung yang merasa tertantang langsung berlari sekuat tenaga ke arah Goemon. Namun sebelum terkena serangannya, Goemon meraih kedua tanduknya dan melemparkannya ke tempat lain. Dan itu membuatnya sampai pingsan, tapi untungnya tidak sampai terluka. Sontak semua orang di kota itu yang melihatnya sampai melongo karena tidak banyak orang yang berani menjinakkan hewan itu, apalagi sampai dilemparkan seperti itu. Walaupun sebenarnya Goemon tidak sepenuhnya mengandalkan otot besarnya, tapi menggunakan teknik ninjanya untuk melemparkan naga gunung. Tentu Ark yang melihat itu tidak mau kalah dan giliran dia maju untuk beradu kekuatan dengan yang satunya. Cuma karena tidak mungkin menggunakan teknik ninja seperti halnya Goemon, jadi di sini dia murni beradu kekuatan otot dengan hewan itu. Semua orang yang menontonnya sampai bersorak karena bagi mereka itu pertunjukan yang sangat menarik. Cukup lama Ark saling dorong dengan hewan itu, tapi akhirnya dia berhasil mendorong mundur naga gunung dan bahkan sampai mengangkat tubuhnya lalu menjatuhkannya ke samping. Setelah itu, sang naga gunung langsung menunduk dan mengakui kekuatan Ark, yang berarti dia mempersilahkan Ark untuk menaiki dan menggunakannya sebagai kendaraan. Tak lama kemudian, satu naga gunung yang sebelumnya dilemparkan Goemon juga sudah sadar kembali dan sudah mengakui Goemon sebagai majikannya. Jadi akhirnya dengan itu mereka mendapatkan akses dan kendaraan untuk pergi ke desa klan harimau atau wilayah bernama Kuana Prairie. Sang pemilik kandang juga langsung menempelkan satu pelana pada kedua hewan itu atau sebagai tanda bukti.
Barulah di pagi berikutnya mereka melakukan perjalanan ke barat dengan menaiki dua naga gunung yaitu Goemon bersama Chome, sedangkan Ark bersama Ariane dan juga Ponta. Singkat cerita, setelah melewati dataran Singareka yang sangat luas, akhirnya di malam harinya mereka sampai di Sungai Sila, yaitu sungai besar yang mengalir dari pegunungan Kinre ke laut, atau yang berarti mereka sudah cukup dekat dengan wilayah Kuana Prairie dan hanya tinggal melewati satu pegunungan. Itu adalah perjalanan yang sangat cepat karena jika menggunakan kendaraan biasa selain naga gunung mungkin butuh waktu 3-5 harian untuk sampai ke Sungai Sila. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat itu sambil menikmati suasana alam. Lalu di pagi berikutnya sebelum melanjutkan perjalanan, Ariane dan Ark melakukan pemanasan dan latihan seperti biasa. Setelah itu, Ark menikmati suasana pagi sambil memandangi hutan di sebelahnya. Tapi dia malah melihat ada pohon yang sangat besar mulai bergerak dan semakin mendekatinya. Bahkan pohon itu besarnya hampir sama dengan pohon utama di tempatnya Vili. Tentu warga yang penasaran bertanya pada Ariane dan juga Chome. Kata mereka itu makhluk yang disebut sebagai Tridentium walaupun bentuknya kadang seperti pohon seperti itu. Tapi sebenarnya mereka makhluk hidup dan ada roh yang tinggal di dalamnya. Cuma Ariane dan Chome juga baru kali itu melihatnya langsung dan mereka sangat langka atau jarang sekali menunjukkan dirinya. Mereka jadi teringat pesan sang pemilik kandang sebelumnya kalau jangan sampai memasuki wilayah Black Forest soalnya hutan itu sangat berbahaya dan tempatnya para monster yang sangat kuat. Bahkan banyak makhluk roh dengan jenis yang berbeda yang tidak mungkin bisa ditemui di hutan lainnya. Dan memang itu benar adanya. Jadi makhluk roh itu beda dengan monster biasa dan mereka umumnya punya kecerdasan yang tinggi. Contoh kecilnya adalah Ponta, tapi Ponta merupakan jenis makhluk roh yang lemah dan sangat kecil, sedangkan versi kuatnya adalah Raja Naga dan masih banyak jenis lainnya. Di sini Ariane menyarankan untuk melanjutkan perjalanan saja atau jangan berurusan dengan makhluk roh yang super besar itu. Karena ada kemungkinan dia bisa menyerang kapan saja dan tentu sangat merepotkan jika sampai bertarung melawan mereka. Singkat cerita, setelah seharian penuh, akhirnya mereka sudah melewati pegunungan dan sampai di padang rumput yang sangat luas. Yang berarti sudah memasuki wilayah klan harimau atau Kuana Prairie. Tak lama kemudian dua pejuang dari klan harimau yang juga menaiki naga gunung tiba-tiba menghampiri mereka dan menyuruh berhenti. Mereka berdua berasal dari suku Wile kuno yaitu satu dari 6 suku di klan harimau. Tentu mereka berdua mengajukan banyak pertanyaan dan langsung menodongkan tombaknya. Soalnya party Ark tiba-tiba memasuki wilayah mereka dan juga menaiki dua naga gunung yang ternyata dua hewan itu adalah milik pejuang hebat dari suku mereka sendiri. Jadi pelana yang dipasang oleh pria pemilik kandang sebelumnya adalah tanda pengenal dari naga gunung itu dan mereka langsung tahu itu miliknya siapa. Namun setelah Ark menjelaskannya dengan benar dan mengatakan nama pemilik kandang, mereka langsung mengerti dan tidak lagi mencurigai party Ark. Tapi di tengah semua itu tiba-tiba dari kejauhan tepatnya dari desa Wile terdengar teriakan yang sangat keras. Ternyata saat itu ada dua raksasa gelap yang mulai menyerang suku Wile dan tentu kedua pejuang itu langsung kembali dan membantu teman-temannya. Sedangkan party Ark dibiarkan masuk dan bahkan satu pejuang sebelumnya mempersilahkan mereka jika ingin membantu. Karena memang dua raksasa gelap itu sangat kuat dan saat itu banyak warga desa yang sudah mengalami luka parah. Walaupun yang terluka semuanya adalah anak-anak dan orang tua, sedangkan para pejuang mulai menghadapi dua raksasa gelap. Awalnya di sini Ark hanya menonton dari kejauhan karena melihat sosok orang-orang dari klan harimau yang sepertinya sangat kuat. Apalagi tubuh mereka sangat besar dan sangat berotot. Tapi ternyata dua raksasa gelap itu juga sangat kuat dan punya kulit yang sangat keras, bahkan serangan dari para pejuang harimau belum memberikan luka fatal pada mereka. Akhirnya Ark dan kawan-kawan yang tidak tahan melihatnya mulai maju untuk menyerang. Saat itu Ark melapisi tubuhnya dengan elemen cahaya supaya meningkatkan kecepatannya, lalu setelah menghindari semua serangan monster itu, dia mengeluarkan sebuah guntur dari atas dan itu dipusatkan pada satu raksasa gelap. Jadi seperti kilatan petir berbentuk pedang yang langsung menyambar sang monster dari langit. Tapi ternyata serangan itu masih belum bisa membunuh satu dari mereka dan hanya memberikan luka fatal di tubuhnya. Karena jika menggunakan skill yang lebih kuat dari itu, dia khawatir bisa mengenai warga desa atau pejuang hebat lainnya. Tapi setelah itu Goemon dan Chome menggunakan teknik ninja mereka masing-masing dan melancarkan serangan mereka. Lalu diikuti oleh Ariane yang menggunakan pedang apinya untuk menusuk sang monster dan itu baru berhasil membunuhnya. Namun di saat itu juga satu raksasa gelap yang masih hidup berlari ke arah Ariane dan mengayunkan kapak besarnya. Tapi untungnya Ark bisa tepat waktu menangkis serangan itu menggunakan perisainya. Barulah tak lama setelah itu para pejuang harimau berhasil mengalahkan yang satunya, tapi tetap saja mereka sangat terbantu dengan kekuatan dari party Ark.
Apalagi setelahnya, Ark menyembuhkan semua warga desa yang sebelumnya terluka dan itu membuat mereka sangat terkesan. Karena semua luka parah mereka bisa sembuh dalam sekejap. Dengan itu akhirnya Ark dan kawan-kawan disambut dengan sangat baik dan bahkan sang tetua desa yang bernama Aenewile bakalan membantu tujuan Ark yaitu membeli cabai dengan jumlah yang banyak. Soalnya kebetulan saat ini suku Wile tidak menanam cabai, tapi Aene bakalan mengenalkan pada suku lain yang harusnya saat ini sudah memasuki musim panen. Walaupun saat Aene mendengar tujuan Ark dia sama sekali tidak menyangka. Soalnya perjalanan dari benua utara ke Kuana Prairie itu tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Sedangkan tujuannya cuma membeli cabai langsung dari petaninya. Ya akhirnya di situ Ark dan kawan-kawan memutuskan untuk istirahat dan melakukan obrolan yang cukup panjang. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ada Saveria dari Farel Anggara. Wow, impressive. Thank you Farel dan thank you banget selalu komen di setiap konten gue walaupun komennya selalu sama. Sebenarnya masih ada beberapa Saveria lagi, tapi mungkin nanti gue bacain di konten Kageno aja, karena sebagian fans cheat Kageno mungkin nggak nonton konten ini. Ya segitu aja untuk pembahasan kali ini, jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.